Shalom, selamat pagi jemaat GBI BKP Aston. Kembali lagi kita di acara ibadah online kita. Sebelum memulai ibadah kita, terlebih dahulu kita mendengarkan kegiatan sepekan GBI BKP Aston. Setiap hari Rabu pada pukul 19 kita ada menara doa melalui Zoom. Dan hari Kamis dan Jumat pada pukul 19 tetap ada kul melalui Zoom. Dan Sabtu pada pukul 5 pagi kita ada doa fajar, dan sorenya pada pukul 17 ada kul sekolah minggu dan tetap masih melalui Zoom. Setiap hari Minggu ibadah kita tetap akan diadakan secara online melalui Facebook, YouTube GBI BKP Aston pada pukul 8:15. Mari saya ajak kita semua untuk aktif dan selalu mengikuti setiap persekutuan kita. Dan yang terakhir, bagi saudara yang rindu untuk menabur bagi rumah Tuhan melalui persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer melalui rekening berikut ini. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Demikian pengumuman hari ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Selamat datang di GBI BKP Aston Bekasi. Pagi ini saya menyambut setiap kita untuk dapat terus mengucap syukur di hadapan Tuhan. Karena sebab kasih anugerahnya kepada setiap kita ada pada pagi hari ini. Bapa kita adalah Bapa yang setia. Jiwa kita tenang apabila saat bersama Dia. Mari saya undang semuanya untuk kita masuk lebih lagi dalam pujian penyembahan pada pagi hari ini. Bapa, Kau Allah yang setia. Biar segenap kami Tuhan memuji, meninggikan nama-Mu, agar Engkau disenangkan. Sama-sama saya, mari kita angkat pujian ini. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau
Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sama-sama katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu,
ditinggikan, dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Ku mau bernyanyi bagi-Mu Tuhan, hanya nama-Mu yang layak. Dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan. Biarlah segenap yang bernafas meninggikan nama-Mu saja Tuhan. Biar hati kami terus memuji Engkau, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kami ingin mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan, untuk meninggikan nama-Mu yang kudus. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to
Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan, kita mau menari di hadapan Tuhan. Karena kasih-Nya bagi kita sungguh sangat luar biasa. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidup-Mu bagi diriku, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Yang di rumah boleh katakan ye 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 ye. Kita ulangi pujian ini dari awal. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidup-Mu bagi diriku, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, 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 betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Mari menari untuk Tuhan. Yang di rumah boleh ikuti gerakan saya. Haleluya. Mari saudara angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Oh, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Oh, 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 Yesus Tuhanku. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kita sorakan haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman yang akan ditaburkan oleh hamba-Nya. Tuhan, ini kami setiap anak-Mu.
hati kami siap untuk ditabur akan benih firman-Mu Tuhan. Berkaryalah atas hidup kami. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Happy Sunday semua. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus. Dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik. Dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah.
Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, "Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya." Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam ibadah kita, ibadah online GBI BKP Aston yang Tuhan kasih. Mari saudara kasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan, hari ini Engkau berikan kami kekuatan kesehatan yang baik, kami boleh berjumpa dan kami boleh ada bersama dengan keluarga, suami, istri, anak-anak. Kami ada beribadah kepada Tuhan sekalipun melalui aplikasi, melalui ibadah online saat ini Tuhan. Tapi kami percaya tidak akan pernah mengurangi hadirat kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kami yang akan memberkati setiap kami. Itu sebabnya saat ini hamba-Mu akan menyampaikan pesan firman-Mu, urapi dan mampukan hamba-Mu ya Roh Kudus untuk menyampaikannya sehingga setiap kami yang boleh mendengar pesan firman Tuhan
saat ini mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, saudaraku kasih dalam Tuhan, adapun menjadi tema khotbah pagi hari ini adalah waspadalah jangan disesatkan. Saat ini kita diperhadapkan pada situasi yang cukup memprihatinkan, di mana ancaman global, ekonomi dunia yang sedang runtuh, pertikaian antar negara, klaim-klaim batas-batas kedaulatan suatu negara yang dapat saja berujung kepada peperangan sehingga mengganggu stabilitas keamanan secara global. Belum lagi berita di mana kita boleh mendengar hari-hari ini yang akan terjadinya tsunami yang besar dan juga ancaman tentunya keselamatan jiwa manusia dari virus COVID-19 yang setiap hari menunjukkan kurva yang naik dan banyak perusahaan-perusahaan yang tutup dan merumahkan karyawan sehingga tingkat pengangguran yang semakin tinggi. Dan ini akan membuat jurang kesenjangan sosial yang semakin besar yang dapat menimbulkan kriminalitas semakin meningkat dan lainnya. Saudaraku, sebagian orang memandang hal ini secara pesimis. Mereka takut, khawatir, cemas. Saya mengerti karena iman percaya yang tidak sungguh-sungguh berakar di dalam Kristus. Atau ada juga orang yang tetap optimis sekalipun di tengah situasi yang tidak pasti. Akan tetapi mereka tetap berpikir secara positif. Karena pasti ada kesempatan yang baik sekalipun di tengah-tengah kesulitan. Saudaraku, dalam sebuah khotbah pengajaran yang Yesus berikan di Bukit Zaitun, yaitu khotbah akhir zaman, dan Yesus mengingatkan kepada para murid yang ada di dalam Markus 13 ayatnya yang kelima, firman Tuhan berkata demikian. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, berkata kepada para murid, waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu. Saudaraku, setelah Yesus naik ke sorga, memang pada zaman para rasul, banyak ajaran-ajaran yang tidak berdasar kepada kemurnian ajaran Kristus. Termasuk filsafat-filsafat dunia sehingga terjadi kesesatan terhadap umat Tuhan. Dan dalam situasi, kondisi saat ini. Dan saya mencatat ada minimal 3 hal yang dapat kita lihat yang menjadi bagian ciri orang Kristen yang mereka tidak sadar telah disesatkan oleh kerajaan dunia. Yang pertama yaitu menjadi Kristen KTP. Kenapa saya katakan demikian? Sebab mereka percaya kepada Kristus, akan tetapi hidup mereka tidak sungguh benar-benar hidup di dalam pertobatan. Siapakah mereka? Saudaraku, di dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius yang terambil di dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-7 yang berkata demikian. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudaraku, ayat 5 dikatakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang-orang yang seperti ini sesungguhnya tidaklah jauh. Mereka ini ada mungkin di sekitar kita. Dan mereka tidak sadar bahwa sesungguhnya mereka telah disesatkan oleh perkara-perkara dunia. Di mana mereka mencoba bagaimana untuk menyelesaikan setiap persoalan dan masalah yang mereka hadapi dengan cara-cara dunia. Itu sebabnya saya katakan tadi, orang yang
Mereka percaya kepada Kristus akan tetapi mereka tidak sungguh-sungguh hidup di dalam pertobatan. Sehingga mereka menjalani kehidupan mereka hanya dengan mengandalkan kekuatan, kepintaran, pengalaman mereka. Dan mereka tidak sungguh-sungguh mengandalkan firman Tuhan. Dan mereka tidak mengandalkan Roh Kudus. Dan itu yang menjadi catatan di dalam 2 Timotius 3 yang saya setelah bacakan tadi, yaitu keadaan manusia pada akhir zaman ini. Saudara kasih dalam Tuhan, 3 hari lalu saya dan istri bertemu dengan seorang wanita dalam ibadah perkabungan. Dan pulangnya kami antar pulang, kami bersama-sama. Dan sepanjang di dalam mobil, ibu ini bercerita akan kesusahan yang sedang dihadapi. Di mana sampai saat ini persoalannya di pengadilan belum selesai. Singkat cerita, saudaraku, si ibu ini 2 tahun lalu, suami terkasih sebagai seorang pengusaha meninggal dan ternyata almarhum meninggalkan hutang kepada keluarga yang masih satu marga, satu fam dengan suaminya. Sehingga surat-surat rumah dijaminkan kepada saudaranya tersebut. Karena belum dapat melunaskan, kemudian saudara semarganya berusaha sedemikian kuat untuk menguasai rumah tersebut. Padahal hutang almarhum suami si ibu ini katakanlah 2.000. Sementara harga pasaran daripada rumah yang mereka tempati yang cukup besar itu bernilai 3.000. Tentunya kan masih ada selisih sisanya. Dan si ibu ini memohon-mohon untuk supaya menjual rumah itu agar dapat mengembalikan hutang almarhum suami yang sudah meninggal. Sehingga sisanya bisa dia beli rumah yang kecil untuk tempat tinggal mereka bersama dengan 2 anaknya. Akan tetapi bertahun tidak ada solusi. Sehingga masalah ini sampai ke pengadilan. Dan segala usaha perdamaian telah dilakukan oleh ibu ini. Rekonsiliasi. Berusaha untuk membuat satu perdamaian. Akan tetapi tetap tidak ada solusi. Saudaraku, apa yang dapat kita petik pelajaran dari kisah cerita ibu ini? Ada beberapa hal yang kita bisa lihat. Yang pertama, manusia diperbudak iblis menjadi hamba uang. Ingat, saudara kasih dalam Tuhan, uang adalah akar segala kejahatan. Dan saya pernah sampaikan juga belum lama di dalam khotbah yang lalu, jangan sampai karena uang terjadi pertengkaran. Yang kedua, manusia mencintai diri sendiri. Mereka egois. Saudara, Anda dan saya, kita diciptakan oleh Tuhan bukan untuk diri sendiri. Akan tetapi kita diciptakan oleh Tuhan untuk berbagi satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, tidak mau berdamai. Jika orang yang tidak mau berdamai, maka firman Tuhan katakan mereka akan masuk ke dalam kegelapan yang paling gelap. Dan ujung daripadanya adalah kebinasaan yang kekal. Bukankah Yesus berkata bahwa jika kamu tidak mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu di sorga juga tidak akan mengampunimu. Dan juga tidak suka yang baik, garang dan suka bertengkar. Hati-hati saudara kasih dalam Tuhan dengan orang-orang yang seperti ini. Tidak dia sadari biasanya akan selalu bentrok dan bertengkar dengan orang lain. Saudaraku kasih dalam Tuhan, ini membuktikan akhir zaman ini orang saling menggigit, orang saling menjatuhkan. Kasih yang semakin dingin, manusia saling membenci satu dengan yang lain. Itu sebabnya pagi hari ini, saat ini saudara kasih dalam Tuhan, saya mengingatkan setiap kita yang mendengar pesan firman Tuhan saat ini. Jika Yesus berkata kepada para murid 2000 tahun yang lalu, hati-hati agar supaya engkau jangan disesatkan. Karena memperebutkan harta, kasihmu kepada sesama hilang. Ingat, bukankah Yesus mengajarkan agar supaya musuh sekalipun kita wajib untuk mengasihi mereka. Dan apabila hari ini masih ada di antara kita, saudaraku kasih dalam Tuhan yang masih menyimpan dendam atau membenci saudaranya,
Saya ingatkan saudara, mari keluar dari situasi itu jika engkau mau diberkati oleh Tuhan. Saudaraku kasih dalam Tuhan, saya berdoa pagi ini kepada keluarga yang hendak menguasai harta saudaranya tersebut, harta si ibu ini, supaya dijamah Roh Kudus, supaya bertobat. Harta kekayaan dan bahkan rumah yang diperebutkan tidak akan membawa saudara, tidak akan membawamu, tidak akan membawa engkau. Tidak akan engkau bisa bawa sampai mati. Hanya sehelai pakaian yang engkau kenakan dan bahkan ukuran tanah 2x1 itu yang menjadi milik orang yang mati. Yang tidak hidup sungguh-sungguh. Yang hanya sebagai Kristen dan tidak hidup sungguh-sungguh di dalam pertobatan yang sejati. Saudaraku kasih dalam Tuhan, dengan situasi dan kondisi saat ini, apabila tidak melekat kepada Kristus dan tidak memiliki iman yang kuat, maka lambat atau cepat manusia akan disesatkan. Siapakah itu? Maka yang kedua, ciri yang kedua adalah Kristen-Kristen yang belum lahir baru. Sebab kenapa? Sebab mereka tidak memiliki satu prinsip hidup yang dibaharui oleh firman Allah dan Roh Kudus. Dan hanya menjalani satu rutinitas hidup keagamaan. Hidup menurut daging dan bukan menurut roh. Sebab belum lahir baru di dalam Kristus. Dan orang-orang tipe-tipe yang seperti ini, mereka tidak akan punya kelakuan atau attitude yang baik. Dan dikatakan tadi di dalam 2 Timotius 3, mereka garang, mereka suka memfitnah, mereka tidak berpikir panjang, dan lebih menuruti hawa nafsu, dan sebagainya. Masih di dalam hari yang sama, 3 hari yang lalu, saudara kasih dalam Tuhan, ketika kami ada dalam perjalanan di dalam berkendaraan, saya dan istri saya menuju kepada tempat perkabungan yang tadi sudah saya ceritakan. Ada satu motor dan juga ada satu mobil sedan dan kemudian ada satu angkot yang ada di depan kami. Karena jalanan pas-pasan, ya, hanya 2 jalur. Dan tiba-tiba angkot di depan berhenti. Dan kemudian tentu sedan yang di belakang berhenti dengan mendadak. Dan di belakangnya motor tiba-tiba akhirnya menabrak bemper mobil belakang dari sedan tersebut. Enggak lama supir sedan buka pintu, dia keluar, dia langsung ke belakang. Apa yang dia lakukan? Dan dia langsung mendorong pemotor tersebut sehingga pemotor ini beserta dengan motor dan juga barang-barang bawaannya dia terjatuh. Dia langsung kemudian dia bangkit dan kemudian terjadilah perkelahian. Saudara kasih dalam Tuhan, apa yang kita bisa lihat dari kisah ini, dari cerita ini? Apa yang Roh Kudus perlihatkan? Di mana hari-hari ini orang yang semakin garang, tidak berpikir panjang dan tidak peduli kepada orang lain. Coba bayangkan saudara kasih dalam Tuhan, jika karena masalah yang hanya sepele, itu bemper itu mobilnya itu enggak kenapa-napa. Tapi dengan garang kemudian dia langsung terjadi perkelahian. Hanya hal yang sepele, mobil enggak kenapa-napa. Coba kita bayangkan masalah yang seperti ini. Jika sampai kepada hal yang lebih buruk terjadi pembunuhan misalnya. Saudaraku, sementara anak dan istri menunggu di rumah. Alangkah disayangkan. Dan biarlah saya percaya orang-orang yang seperti ini bukan jemaat GBIB-KP Aston. Katakan amin. Akan tetapi jika mereka-mereka adalah orang-orang Kristen dan kita berdoa agar supaya mereka hidup di dalam pertobatan yang sungguh-sungguh kepada Kristus. Sehingga mereka menjalani kehidupan mereka dengan benar. Dan biasanya saudara kasih dalam Tuhan, jika hal yang buruk terjadi orang baru nyesal sesudahnya. Orang gak pernah terjadi penyesalan di depan. Tapi mereka menyesal ketika selesai terjadi sesuatu kejadian yang buruk bagi mereka. Ingat, setiap keputusan yang diambil dalam kondisi emosi maka pasti tidak akan pernah jernih dan baik.
hasilnya tidak akan pernah jernih dan baik. Dan bahkan akan cenderung salah. Itu sebabnya kita butuh Roh Kudus untuk menuntun hidup kita supaya kita punya tindakan yang benar di dalam situasi kondisi apapun yang kita hadapi. Dan kita butuh Roh Kudus untuk mengingatkan kita supaya perilaku kita patut dan benar bagi Tuhan dan bagi sesama kita. Lantas kemudian ciri yang ketiga, saudara kasih dalam Tuhan, orang-orang yang dengan tidak sadar mereka telah disesatkan, yaitu orang-orang yang menghasilkan menjadi Kristen-Kristen yang palsu. Ini mungkin satu perkataan yang cukup keras, akan tetapi saya mau katakan begini. Jika fokus kehidupan orang hanya mengejar dan mencari hanya kepada materi, pangkat dan kedudukan. Saudaraku, 1 Yohanes 2 ayatnya 16 mengingatkan ada 3 hal yang dihasilkan oleh dunia ini. Yang pertama dikatakan yaitu keinginan daging. Apa itu keinginan daging? Yaitu makan, minum, dan seks. Kita perhatikan. Banyak sekali orang mengejar hanya untuk kepentingan makan dan minum. Mereka mengejar makan dan minum. Mereka melabrak firman Tuhan dan mereka tidak patuh terhadap perintah Tuhan. Dan mereka mengabaikan ibadah. Dan mereka tidak pernah datang kepada Tuhan. Dan mereka tidak meminta kepada Tuhan. Dan bahkan juga kehidupan seks. Bukankah banyak kali orang yang sudah berkeluarga, suami ataupun istri, pria ataupun wanita, banyak kali melakukan hubungan-hubungan yang tidak benar. Keluarga terjadi perpecahan karena salah satu di antara mereka, pria ataupun wanita, ada yang selingkuh. Saudara kasih dalam Tuhan, 1 Yohanes 2 ayat 16 mengingatkan hal ini. Bahwa keinginan daging ini adalah hal yang dihasilkan produk dari dunia ini. Yang kedua dikatakan yaitu keinginan mata. Apa itu keinginan mata? Keinginan mata yaitu menginginkan apa yang orang lain anggap bernilai dan berharga, serta kita menginginkannya. Serta kita mengejar untuk memperolehnya. Contohnya, saudara kasih dalam Tuhan. Tetangga beli TV yang besar, kita mengejar ingin punya juga TV yang besar. Tetangga punya mobil yang baru, kita juga kejar supaya enggak kalah mentereng dan indahnya, kita beli mobil yang lebih mahal lagi. Mengejar hal-hal ini. Saudaraku, ini adalah keinginan mata. Dan kemudian yang ketiga adalah keangkuhan hidup, itu kesombongan. Menganggap diri yang paling utama. Saudara kasih dalam Tuhan, 3 hal ini. Saya mau katakan, jika ini menjadi fokus dan pengejaran hidup kita, maka kita sesungguhnya menjadi Kristen-Kristen yang palsu. Sebab kenapa? Kita tidak akan dapat menampilkan pribadi Kristus Yesus yang rendah hati, yang murah hati, yang memberkati, yang menolong, bahkan memberikan keselamatan. Saya ingat, saudara kasih dalam Tuhan, ketika saya belum bertobat, saya ingat bagaimana tujuan hidup saya pada saat itu agar supaya saya menjadi orang yang terpandang, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang terkenal, menjadi seorang juara. Semua orang bertepuk tangan dan tidak mengindahkan ibadah padahal Kristen. Akan tetapi kekristenan saya produk Kristen karena keturunan. Karena orang tua yang Kristen sehingga saya menjadi Kristen. Allah tidak menghendaki pribadi-pribadi yang seperti ini. Dan Allah juga tidak menghendaki kehidupan saya dahulu ada seperti itu. Itu sebabnya jika saya kemudian saya berjumpa dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang suka beribadah. Orang-orang yang suka bersekutu. Orang-orang yang suka di dalam persekutuan ibadah-ibadah. Dan kemudian saya bertemu dengan mereka dan membawa saya, memperkenalkan saya kepada persekutuan-persekutuan. Memperkenalkan saya kepada ibadah-ibadah. Dan bahkan memperkenalkan saya akan firman Tuhan. Sehingga saya tahu, sehingga akhirnya saya dapat mengerti dan dapat menangkap apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saya. Sehingga akhirnya Tuhan ubahkan apa yang menjadi fokus tujuan saya. Sehingga Tuhan tuntun dan pimpin sampai dengan saat ini. Sehingga kalau saya bisa dapat menyampaikan firman Tuhan, bahkan juga memberkati jemaat Tuhan, semuanya saya tahu karena ada satu pribadi, Yesus Kristus yang sangat mengasihi saya. Dan saya percaya jika ini juga yang ada dalam kehidupan saudara, jemaat yang Tuhan kasihi,
Ketika saudara menyadari hal ini, maka saya percaya Tuhan akan ubahkan tujuan hidup kita, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Katakan amin. Saudaraku kasih dalam Tuhan, apabila 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus memberikan pesan ini kepada para murid, waspadalah, jangan disesatkan. Maka pesan ini juga mengingatkan kita saat ini, agar supaya jangan sampai kita disesatkan oleh karena kerajaan dunia ini. Itu sebabnya saya percaya pesan ini sangat relevan bagi setiap kita. Hidup pada akhir zaman ini, mempersiapkan hidup kita dalam rangka untuk menyongsong kedatangan Kristus kali kedua. Saudaraku kasih dalam Tuhan, lantas bagaimana agar supaya kita tidak disesatkan oleh kerajaan dunia ini? Ada 4 hal secara singkat saya sampaikan. Yang pertama, hiduplah berakar di dalam firman Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, teguh di dalam iman percaya kepada Kristus. Apapun yang kita hadapi, tetap kuat, percaya Allah pegang kendali hidup kita. Yang ketiga, hiduplah dibaharui oleh Tuhan. Rasul Paulus katakan, biarlah dari sehari ke sehari hidup kita dibaharui oleh Roh Kudus. Meninggalkan manusia lama kita dan kita masuk mengenakan manusia baru, hidup di dalam pertobatan yang sejati. Dan yang keempat, mari taat kepada Allah dan lakukanlah perintah-perintah Tuhan. Maka itu akan menyukakan Bapa di sorga, sehingga di tengah-tengah kondisi keadaan ketidakpastian, bahkan keadaan kondisi yang mencekam yang terjadi hari-hari ini akan menguatkan, meneguhkan kita, sehingga kita sebagaimana apa yang Rasul Petrus katakan di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 sampai dengan 9 sebagai penutup dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Katakan amin. Biarlah kiranya firman Tuhan yang boleh saya sampaikan saat ini bagi kita, jemaat yang Tuhan kasih, memberkatimu dan memberkati saya, memberkati setiap saudara yang mengikuti ibadah hari ini. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari saudaraku kasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus sebab minggu di dalam minggu pertama. Mari kita persiapkan hati kita, diri kita. Saya jemput saudara kita semua untuk kita berdiri dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita naikkan pujian ini. Oleh kuasa darah-Mu, Engkau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Engkau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari tundukkan kepalamu, tutup matamu. Sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, saat ini Tuhan kami datang ke hadapan-Mu. Kami telah dikenyangkan oleh kebenaran firman-Mu yang telah mengajar mendidik kami. Agar supaya hidup kami tidak fokus kepada dunia ini. Sebab dunia ini akan menyesatkan kami. Mengaburkan tujuan hidup kami, panggilan surgawi yang Kau berikan bagi kami. Biarlah kiranya saat ini Kau sempurnakan Tuhan ibadah kami ini. Terlebih khususnya melalui perjamuan kudus yang akan boleh kami terima saat ini Tuhan. Perjamuan kudus ini adalah lambang tubuh dan darah Yesus. Persekutuan di dalam kematian Kristus Yesus yang mati bagi hidup kami, agar supaya kami hidup sebagaimana kebangkitan Kristus Yesus. Dan perjamuan kudus ini adalah untuk mengingatkan kami bahwa Yesus Kristus telah mati bagi untuk membebaskan setiap kami dari belenggu dosa dan memberikan kami hidup dan hidup yang baru.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan biarlah kiranya melalui perjamuan kudus ini kami percaya ini akan memulihkan hati kami, menyembuhkan tubuh jasmani kami, bahkan menyembuhkan setiap kami yang sedang menderita dan sedang sakit. Dalam nama Yesus. Dan kami sambut perjamuan kudus ini di dalam nama Yesus. Saudaraku kasih dalam Tuhan, mari angkat roti di tangan kananmu tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat anggur di tangan kananmu. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari masing-masing ucap syukur kepada Tuhan. Mari masing-masing ucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat tubuh dan darah-Mu yang Kau sudah curahkan, yang Kau sudah berikan, yang sudah Kau limpahkan bagi kami, untuk membebaskan kami dari belenggu dosa, bahkan untuk menyembuhkan, memulihkan setiap kami. Pagi hari ini setiap kami telah diberkati oleh Tuhan. Dan bahkan melalui perjamuan kudus ini, apabila ada di antara jemaat, apabila di antara kami Tuhan yang sedang mengalami kesulitan, kesusahan dan mencari jalan keluar, aku berdoa dalam nama Yesus, pagi hari Engkau alami Tuhan. Dan pagi hari ini Engkau diberkati oleh Tuhan. Dan bahkan Bapak, bila di antara mereka ada yang menderita sakit, pagi hari Engkau dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Dan bahkan melalui roti perjamuan perjamuan kudus ini, anggur dan roti perjamuan kudus ini akan memberikan kesempurnaan tubuh jasmani bagimu, bagi setiap kita, sehingga kita dikuatkan, dilalukan dari virus corona dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari terus ucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ya Yesus, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Amin. Saudaraku kasih dalam Tuhan, sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, ada beberapa hal yang akan saya juga sampaikan bagi kita, mengingatkan setiap kita, saudara jemaat yang Tuhan kasihi. Mari terus kita doakan kota bangsa kita ini, negara kesatuan Republik Indonesia, agar supaya tetap bersatu, unity, untuk bagaimana mengatasi virus COVID-19 ini. Demikian juga yang kedua, kita berdoa bagi penuaian jiwa yang terbesar di akhir zaman ini, di era Pentakosta ketiga sebelum kedatangan Kristus. Bahkan kita berdoa juga bagi setiap jiwa-jiwa yang sedang menderita sakit, yang mengalami
virus corona, agar supaya Tuhan pulihkan mereka dan mereka alami perjumpaan dengan Tuhan. Dan bahkan saya juga mengingatkan saudaraku kasih dalam Tuhan, terus ikuti. Jika kalau sampai saat ini kita belum dapat melakukan ibadah secara onsite, secara offline, tapi saya percaya ibadah-ibadah online ini sangat-sangat memberkati setiap kita, membangun manusia rohani kita. Katakan amin. Kita teguhkan kuat di dalam menjalani kehidupan kita saat ini bahkan ke depan ini. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita akan tutup ibadah kita hari ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan ibadah kami saat ini dan kami akan akhiri. Kami percaya semua kami yang mengikuti ibadah kami telah diberkati, yang mendengarkan pesan firman-Mu telah diberkati, bahkan melalui perjamuan anggur dan roti perjamuan kudus ini kami telah diberkati dan telah dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa buat kota bangsa kami ini, diberkatilah kota bangsa kami dari pulau demi pulau, dari kota desa, diberkati lindungi oleh Tuhan, dari Sabang sampai dengan Merauke, dari Pulau Rote sampai dengan Pulau Banda, diberkati oleh Tuhan. Dan kami berdoa agar supaya kiranya di tengah-tengah era Pentakosta ketiga hari-hari ini Tuhan, dituaian jiwa yang terbesar terjadi atas kota bangsa kami ini. Kami tuai dalam nama Yesus. Engkau pakai kami para anak-anak-Mu Tuhan untuk menjadi alat-Mu, perpanjangan tangan-Mu untuk memberitakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat atas kota bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa Tuhan agar supaya kiranya setiap mereka yang mengalami terinfeksi virus corona, mereka dipulihkan, mereka disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan tengah-tengah lingkungan kami, keluarga kami diberikan kekuatan kesehatan yang baik dan sempurna. Orang tua, suami, istri, anak-anak, dewasa, muda, bahkan bayi-bayi yang ada dalam kandungan diberkati oleh Tuhan, diberikan kekuatan kesehatan yang baik. Seluruh tubuh jasmani kami dari kepala sampai dengan ujung kaki, dan semuanya kami sehat dan kuat karena Allah menganugerahkan tubuh yang sehat bagi kami, sehingga dengan tubuh yang sehat kami panjang umur, dan tengah-tengah usia kami yang panjang ini Tuhan, Engkau mampukan kami dan kami melakukan apa yang menjadi isi hati dan kehendak Tuhan, dan kami boleh menjadi pelita dan terang bagi kota bangsa kami. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur hormat kami bagi Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, akan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus yang terus menyertai saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Sampai berjumpa dalam ibadah kita berikut.